Halo guys, saya Roy Sihombing dari kampus Istisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saat ini saya akan mencoba mengulas teori tentang kebijakan publik yang dikembangkan oleh Dr. Rian Nugroho. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Rian Nugroho, ada 14 model perumusan kebijakan. Di antaranya ialah model deliberatif. Model deliberatif ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan putusan publik yang menjadi pengguna dan menjadi bias dari hasil kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses formulasinya melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Model ini adalah salah satu model yang sangat demokrasi karena memang membuka ruang yang luas kepada publik untuk dapat ikut serta berkontribusi dalam penyusunan kebijakan ini. Akan tetapi, meski kebijakan ini dikatakan demokrasi dalam konteksnya, namun pada realitasnya, kebijakan ini memiliki kelemahan-kelemahan karena memang pemerintah cenderung memprioritaskan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat-masyarakat tertentu tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa jenis kebijakan yang dibuat pemerintah. Yang seolah-olah kita lihat itu adalah kebijakan yang sangat adil. Namun jika ditelaah lebih jauh lagi, padahal ini kebijakan hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja. Dalam hal ini saya akan mengangkat beberapa contoh yang berhubungan dengan model deliberatif ini, di mana model ini dikatakan adalah model yang paling demokrasi. Jadi saya akan mencoba memberikan contoh kebijakan yang dibuat pemerintah beberapa tahun belakangan ini. Apakah memang kebijakan ini bisa dikatakan demokrasi? Yang pertama contohnya ialah konsep perdagangan bebas ala liberal. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia adalah salah satu peserta anggota pasar bebas di ASEAN. Dilihat sepintas memang kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat adil karena memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuka usaha dalam perdagangan. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif lainnya, kebijakan ini justru akan mengancam atau sebagai ancaman kepada keberadaan pihak-pihak atau pengusaha-pengusaha mikro. Tentunya akan menjadi ada persaingan yang ketat antara pengusaha kuat dengan yang lemah karena memang pada konsepnya perdagangan bebas ini ada persaingan secara langsung antara pengusaha yang kuat dengan pengusaha yang lemah. Justru di situ pengusaha-pengusaha mikro akan tersingkirkan dengan pengusaha-pengusaha yang superpower. Mereka akan tersingkirkan bahkan terhilangkan karena mereka tidak dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang sudah superpower yang memiliki modal yang tinggi atau nilai produksi yang lebih tinggi. Dan bahkan juga mereka dapat bersaing dengan harga-harga yang relatif rendah dibandingkan harga-harga pasaran karena memang ini konsepnya adalah pasar bebas, jadi bebas bersaing. Jadi di sini adalah ancaman bagi kelompok-kelompok atau orang yang ingin memulai bisnisnya, ingin menjalani bisnis dari awal. Mereka akan terhimpit bahkan akan hilang dari keberadaan. Contoh yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu jenis tol contohnya. Beberapa tahun yang lalu pemerintah membangun beberapa jalan tol di beberapa daerah yang menghubungkan daerah tertentu dengan daerah lain. Hal ini dilaksanakan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga ataupun untuk menjaga ketimpangan sosial di daerah dengan di kota. Dibangun jalan tol adalah untuk mempermudah pendistribusian barang dari kota ke daerah. Sementara jalan tol dibangun, timbul pertanyaan-pertanyaan pada masyarakat. Siapa-siapa sajakah yang dapat mempergunakan jalan tol yang dibangun pemerintah tersebut? Kita tahu bahwasanya di Indonesia masyarakatnya memiliki kendaraan roda 4. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan roda 4. Untuk mempergunakan fasilitas umum jalan tol ini memang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 ke atas. Sementara masyarakat kita yang memiliki kendaraan roda 4 bisa dikatakan sangat sedikit. Jadi yang diuntungkan pada saat itu ialah mungkin para pengusaha-pengusaha tertentu.
Karena memang yang menggunakan jalan tol itu adalah masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 ke atas. Sementara Indonesia memiliki kendaraan roda 2 atau sepeda angin dan lain-lainnya. Belum lagi pada saat proses pembangunan atau sebelum pembangunan jalan tol ini akan ada proses penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Pembebasan lahan pada umumnya. Memang masyarakat akan menerima ganti rugi dari pemerintah jikalau mereka memberikan lahan itu kepada pemerintah agar dapat membangun jalan tol. Dan apabila masyarakat tersebut tidak ingin memberikan lahan tersebut, maka pemerintah akan menggunakan haknya untuk memaksa, akan mengambil alih dengan paksa. Justru di situ salah satu kelemahan kebijakan ini. Sebelum pembangunan jalan tol dilakukan, mungkin daerah tersebut dijadikan warga sekitar sebagai lahan pencari kebutuhan untuk keluarganya. Sebagai contoh, mungkin jadi berladang, bersawah, dan lain-lainnya. Semenjak dibangun jalan tol tersebut, pekerjaan mereka akan hilang. Bisa dikatakan lagi lingkungan akan rusak. Belum lagi nantinya setelah pembangunan jalan tol tersebut dilakukan, akan memutus akses yang biasa dilakukan oleh warga setempat menuju desa satu dengan desa yang lain. Biasanya mereka melalui jalur itu, tapi akan di hadirnya jalan tol ini mereka akan terganggu. Justru di situ letak kelemahannya. Oke, sampai di sini penjelasan saya dapat berikan. Terima kasih. Sampai ketemu.